Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Advokat Akil Arsalan Esa, khususnya di channel Hukum A yang sangat kita cintai ini. Pada kesempatan yang sangat baik ini, ucapan terima kasih saya kepada kawan-kawan, rekan maupun masyarakat pada umumnya yang selalu setia sampai saat ini di channel Hukum A yang sangat kita cintai ini. Sebagaimana yang kita ketahui, di channel Hukum A ini kita sama belajar mengenai hukum, baik hukum pidana, hukum perdata, dan yang lain sebagainya. Intinya mengenai hukum. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan mengangkat suatu tema mengenai atau memahami eksekusi putusan. Ini saya angkat tema ini berhubung kemarin kawan saya menanyakan kepada saya, "Bang, apa sih Bang eksekusi putusan?" Hari ini akan saya jelaskan apa itu eksekusi putusan. Pada dasarnya suatu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan. Pengecualiannya apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Perlu juga kawan-kawan pahami bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti yang harus dijalankan. Sebab yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat kondenatoir, yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan. Selanjutnya, putusan dilaksanakan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang mula-mula memutuskan perkara tersebut. Selanjutnya, pelaksanaan putusan tersebut yang pertama sekali menegur pihak yang kalah untuk dalam 8 hari memenuhi putusan tersebut dengan sukarela. Jika pihak yang dikalahkan itu tidak mau melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela, maka barulah pelaksanaannya yang sesungguhnya dimulai. Jadi pihak yang kalah ditegur untuk melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela dalam jangka waktu 8 hari. Selanjutnya ada 3 macam eksekusi yang dikenal oleh hukum perdata. Apa saja? Yang pertama itu eksekusi untuk membayar. Bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya melalui penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah perkaranya sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar sebagaimana ditentukan dalam putusan hakim tersebut, ditambah biaya-biaya pengeluaran pelaksanaan eksekusi tersebut. Dalam praktiknya, barang-barang dari pihak yang kalah diletakkan sita eksekusi atau yang sering kita dengar prosedur beslag terlebih dahulu sebelum penjualan dilakukan. Selanjutnya, proses eksekusi dimulai dari barang-barang yang bergerak. Jika barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi, maka barulah dilakukan terhadap barang-barang yang tidak bergerak atau barang tetap. Selanjutnya yang kedua, yaitu eksekusi untuk melaksanakan perbuatan. Apabila seseorang dihukum melakukan suatu perbuatan tersebut dalam waktu yang ditentukan,
maka pihak yang dibenangkan dalam putusan itu dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri ataupun kepada Ketua Pengadilan Agama agar perbuatan yang disediakan, dilakukan atau dilaksanakan oleh pihak yang kalah perlu dinilai dengan sejumlah uang. Dengan kata lain, pelaksanaan perbuatan itu dilakukan oleh atau sejumlah uang. Sebagaimana menurut pasal 225 HR, hal yang dapat dilakukan ialah menilai perbuatan yang harus dilaksanakan oleh tergugat dalam sejumlah uang. Tergugat lalu dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagai pengganti dari pekerjaan yang harus ia lakukan berdasarkan putusan hakim. Selanjutnya, orang yang menilai besarnya penggantian ini adalah Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dengan demikian, dapatlah dianggap bahwa putusan hakim yang semula tidak berlaku lagi, atau dengan kata lain, putusan yang semula ditarik kembali dapat digantikan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan putusan yang lain. Perlu dicatat bahwa bukan putusan Pengadilan Negeri saja, tetapi putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung pun dapat diperlakukan demikian. Dari putusan yang sedang dilaksanakan, hal yang lebih menarik perhatian adalah perubahan. Putusan tersebut dilakukan atas kebijakan Ketua Pengadilan Negeri yang sedang memimpin eksekusi tersebut. Jadi tidak sidang terbuka. Selanjutnya yang terakhir, yaitu yang ketiga, eksekusi real. Bagaimana pelaksanaan eksekusi real tersebut? Yaitu jika putusan pengadilan yang memerintahkan pengosongan barang tidak bergerak tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka Ketua Pengadilan akan memerintahkan dengan surat kepada jurusita supaya dengan bantuan alat kekuasaan negara, barang tidak bergerak itu dapat segala barang kepunyaan dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya. Dapat dikatakan lebih detail bahwa yang harus meninggalkan barang tidak bergerak yang dikosongkan itu adalah pihak yang dikalahkan beserta sanak saudaranya dan bukan pihak penyewa rumah. Jadi ketiga macam eksekusi tersebut dapat dilaksanakan pada dasarnya suatu eksekusi itu dimulai dengan adanya permohonan eksekusi. Jadi eksekusi itu dimulai dengan adanya permohonan eksekusi. Dengan pemohon eksekusi selanjutnya membayar biaya eksekusi kepada petugas urusan kepaniteraan atau bagian kepaniteraan perdata. Selanjutnya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri maupun kepada Ketua Pengadilan Agama guna mendapatkan fiat eksekusi. Selanjutnya, setelah Ketua Pengadilan Negeri mempelajari permohonan eksekusi tersebut dengan yakin tidak bertentangan dengan undang-undang, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan berisi perintah agar jurusita pengadilan memanggil pihak lawan yang dikalahkan atau kedua belah pihak yang berperkara untuk diberikan teguran supaya pihak lawan yang dikalahkan melaksanakan putusan hakim. Selanjutnya, setelah waktu tersebut terlampaui dan pihak termohon eksekusi belum memenuhi amar putusan hakim dengan ketetapan tersebut, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri maupun Ketua Pengadilan Agama
memerintahkan panitera dan jurusita dengan disertakan 2 orang saksi yang dipandang mampu dan cakap melaksanakan sita eksekusi terhadap barang tanah untuk termohon eksekusi. Semua ini dibuat pula berita acara yang lengkap. Jadi intinya, setelah waktu tersebut diberikan kurang lebih 8 hari, tidak dipenuhi atau tidak ada niat baik melaksanakan isi putusan dari hakim, maka Ketua Pengadilan Negeri maupun Ketua Pengadilan Agama akan memerintahkan panitera atau jurusita dengan disertai 2 orang saksi yang dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap barang-barang maupun tanah-tanah milik termohon eksekusi. Semua ini dibuat pula berita acara yang lengkap. Baiklah, terima kasih pada kesempatan yang baik ini. Itulah judul kita mengenai atau memahami eksekusi putusan. Semoga bermanfaat buat teman-teman pecinta channel Hukum AA. Jangan lupa di like, di subscribe, di share sebanyak-banyaknya sehingga channel Hukum AA semakin hari semakin berkembang. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Advokat Akil Arsalan Esa. Salam hukum.